Sekarang gue akan coba tes ya untuk melakukan pengeditan foto maupun video dengan dua aplikasi yang berbeda yang sudah terpasang di kedua iPhone ini. iPhone 15 akan jadi primadona baru dengan banyaknya fitur yang di-upgrade. Dari informasi yang beredar juga sih, sepertinya iPhone 15 akan rilis dengan harga yang lebih tinggi dibanding iPhone terdahulunya. Apakah akan worth it atau kita bisa mempertimbangkan ke iPhone sebelumnya yang sesuai dengan kebutuhan kita? Yang jelas harganya jauh lebih ekonomis. Kira-kira iPhone apa aja ya? Ayo kita kulik. Oke, iPhone 15 sepertinya akan menjadi primadona baru bagi para Apple fanboy dan juga loyal customersnya. Tapi gini, kalau iPhone 15 jadi primadona baru, bagaimana dengan serial iPhone 13 Pro dan juga 14 Pro? Karena sudah menjadi habit bagi beberapa pemakai iPhone ini, di saat iPhone terbaru rilis, mereka berlomba-lomba untuk upgrade ke serial iPhone terbaru. Shut up and take my money! Atau ada juga yang melakukan upgrade ke serial iPhone sebelumnya. Ya mungkin persoalan budget sih. Misal iPhone X, iPhone 11 yang dipakai saat ini, nanti upgrade ke serial iPhone 14. Entah itu di base model atau di Pro Series. Karena di saat launching iPhone terbaru nantinya, biasanya serial iPhone sebelumnya tuh akan turun harganya. Mungkin di kisaran 500 sampai 1 juta rupiah. Contoh, di saat gue syuting konten Playinfo ini, iPhone 14 udah mulai turun harganya. Start di 14 juta untuk serial base model, kalau Pro start di kisaran 17 jutaan aja. Apa aja kelebihan dan yang menjadi perbandingan antara iPhone 14 Pro dan juga 13 Pro? Untuk ukuran kedua iPhone ini sama di 6,1 inch dengan ProMotion yang ngebikin layar ini smooth banget dengan 120 Hz-nya. Tapi yang bikin beda antara kedua iPhone ini, di iPhone 14 Pro punya fitur AOD atau Always On Display. Kemudian adanya Dynamic Island, kemunculannya sempat membuat heboh, yang dimana Apple bisa menggunakan kelemahannya dari Notch Phone ini menjadi sebuah keunggulannya. Yang dimana untuk Notch Phone ini hanya tersedia di iPhone 14 Pro saja, tidak tersedia untuk iPhone 14 base model dan juga iPhone 13 series. BTW, untuk fitur Dynamic Island ini nantinya akan dihadirkan ke seluruh serial iPhone 15 loh. iPhone 15 base model dan juga iPhone 15 Pro series. Untuk soal kecepatan, nah ini poin sangat menarik nih. Kedua iPhone ini sama-sama menggunakan Neural Engine 16 core, CPU 6 core, GPU 5 core. Untuk perbedaannya hanya di chipset yang terpasang aja. Untuk RAM, kedua iPhone ini sama-sama di 6 GB. Untuk kecepatan ketika bermain game di kedua iPhone ini terasa smooth dan lancar aja tuh. Tapi yang bikin beda dan paling berkesan bagi gue adalah dari soal kamera dan kecepatan untuk multitask edit foto maupun video. Bedanya gimana? Nah, ini mau gue tunjukin dua foto yang gue ambil dengan iPhone 14 Pro dan juga 13 Pro. Ini ya, kita lihat bareng-bareng. Di kiri layar kalian, itu foto yang gue ambil pakai iPhone 14 Pro. Sedangkan foto yang ada di kanan layar kalian, itu foto yang gue ambil dengan iPhone 13 Pro. Mungkin ya, dari hasil hampir kelihatan sama ya, karena di kedua foto ini gue optimalin Pro RAW-nya, supaya hasilnya tuh jauh lebih tajam dan juga lebih natural. Kalau di zoom, objek foto yang gue ambil pakai iPhone 14 Pro ini masih terlihat lebih jelas dan warna naturalnya lebih dapat ketimbang iPhone 13 Pro. Menurut kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok bisa berasa beda? Jawabannya ya tentu iya. Karena iPhone 14 Pro punya lensa wide di 48 megapiksel, sedangkan lensa wide yang ada di iPhone 13 Pro ini sebesar 12 megapiksel aja. Selebihnya untuk lensa ultra wide dan telefoto, kedua iPhone ini memiliki lensa di 12 megapiksel. Kamera udah, sekarang untuk pengambilan video. Entah kenapa ya, emang sih iPhone memiliki stabilizernya yang khas, tapi baru berasa banget kali ini di iPhone 14 semenjak adanya fitur Action Mode. Ya, di sini gue akan tunjukin hasil video yang gue tangkap dengan kedua iPhone ini, yang dimana gue ambil record video dengan berjalan dan lari. Bisa kalian semua lihat perbedaannya. Otomatis kan pasti ada shaking nih, yang kelihatan banget di kamera iPhone 13 Pro. Tapi pada saat di preview lagi nih, dengan aktifnya Action Mode yang ada di iPhone 14 Pro, hasilnya tuh lebih smooth dan gak ada shaking sama sekali.
Sekarang gue akan coba tes ya untuk melakukan pengeditan foto maupun video dengan dua aplikasi yang berbeda yang sudah terpasang di kedua iPhone ini. Ada aplikasi Lightroom dan juga VN Video Editor. BTW, ini pure penilaian menurut POV gue pribadi. Kalau kalian ada penilaian tersendiri juga dipersilahkan. Gue buka terlebih dahulu nih Lightroom, lalu buka VN di iPhone 13 Pro dan 14 Pro. Setelah itu pilih foto di Lightroom dan pilih video di VN yang ingin diedit. Cukup responsif, tapi secara tampilan layar iPhone ketika editing color sih tidak setajam layar iPhone 14 Pro. Mungkin karena tingkatan layarnya iPhone 13 Pro di kecerahan 1000 nit, jadi mau nggak mau nyesuaiin lagi nih dengan gaya foto yang lagi diedit. Di saat gue melakukan editing foto, terasa banget tampilannya ada di iPhone 14 Pro ini. Mungkin karena tingkatan kecerahannya ya. iPhone 14 Pro ini memiliki tingkatan kecerahan di 1600 nit. Kalau untuk outdoor bisa sampai 2000 nit, makanya untuk tingkatan layar di iPhone 14 Pro ini lebih terasa tajam banget. By the way, selama proses editing, gue juga sambil iseng sih ya, buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube di kedua iPhone ini, iPhone 14 Pro dan juga iPhone 13 Pro. Terasa smooth dan lancar juga, hampir sama dan nggak kelihatan perbedaannya. Meskipun chipset yang terpasang memang berbeda, A16 Bionic dan A15 Bionic, tapi CPU-nya sama-sama di 6 core dengan kecepatan yang nggak terlalu jauh nih jaraknya. 3,46 GHz untuk di iPhone 14 Pro, 3,23 GHz untuk di iPhone 13 Pro. Overall, untuk iPhone 14 Pro dan juga 13 Pro tetap menjadi pertimbangan yang menarik, apalagi untuk dibeli pada awal tahun nanti atau di akhir tahun ini, tentunya dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tapi terlepas dari soal isu bug dan sebagainya, menurut kalian gimana? Ada yang ingin kalian beli nggak dari iPhone 14 Pro atau dari iPhone 13 Pro? Atau mau langsung upgrade beli ke iPhone 15 Ultra nanti? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Please like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita lebih semangat lagi dan selalu update dalam menyampaikan informasi seputar produk Apple lainnya hanya di Playinfo. Playworks, the official license store.